7. Rahasia keberuntungan. Dari pengalaman saya sendiri serta pengalaman orang lain yang telah saya amati, dan mengingat pengoperasian kekuatan ekspresif dari sesuatu di dalam dengan terang pengetahuan tambahan tentang hal itu yang datang kepada saya melalui pengajaran Colonel Forbes, dan berdasarkan penelitian saya sendiri, saya sangat yakin bahwa keberuntungan luar biasa yang dirasakan menyelubungi karir sebagian besar pria dan wanita yang benar-benar sukses sepanjang masa. Pada kenyataannya bukanlah sekedar keberuntungan, melainkan lebih merupakan pengoperasian hukum-hukum alam yang dijalankan dengan cara menarik secara sadar atau tak sadar sumber-sumber kekuatan tak terbatas dari mana segala sesuatu berlangsung, melalui saluran sesuatu di dalam diri itu. Selain itu, saya cukup yakin bahwa gangguan dan kejatuhan atau perubahan dalam keberuntungan individu yang sudah sangat berhasil hingga titik tertentu adalah karena fakta bahwa individu-individu ini telah terbuai oleh kesuksesan yang mereka raih, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pengambil kekuatan dari semua kekuatan ini. Banyak individu semacam ini tampaknya kehilangan akal atau intuisi untuk memanfaatkan sumber universal ini guna mendapatkan inspirasi, bimbingan, dan kekuatan mereka. Dan itu sebabnya mereka menjadi terjerat dalam mesin mental mereka sendiri dan kehilangan pemahaman asli mereka akan realitas yang melambungkan mereka ke posisi tinggi mereka. Alih-alih bergantung pada intuisi mereka atas sesuatu di dalam itu, saluran kekuasaan tak terbatas itu, mereka menjadi terobsesi oleh perasaan akan kepentingan dan kekuatan pribadi mereka sendiri. Terlalu terikat pada kreasi mereka sendiri dan terlalu terkesan oleh keyakinan bahwa kesuksesan mereka dicapai karena keunggulan khusus. John Smith bagian dari diri mereka sendiri. Bukan karena kekuatan yang melekat dalam aku adalah aku. Mereka dengan alasan itu menjadi titik fokus atau pusat ekspresi kekuatan tak terbatas. Singkatnya, alih-alih menjadi egoistis, mereka menjadi egois. Mereka selalu mengira aku, yang relatif tidak berarti untuk aku adalah aku, yang sangat kuat. Atau sebaliknya, mereka menjadi sangat terkesan pada aku, kecil mereka sehingga mereka berhenti bergantung pada aku besar mereka. Individu-individu ini menjadi begitu hanyut oleh insiden bagian aku yang mereka mainkan sehingga mereka kehilangan kesadaran akan realitas itu sendiri, atau biasa disebut dengan diri sejati, yang adalah aktor yang memakai topeng dan pakaian kepribadian. Mereka menyematkan begitu banyak kenyataan pada hal-hal yang ada di sekeliling, atau pada harta dan prestasi mereka, sehingga mereka kehilangan pandangan akan pentingnya satu-satunya realitas yang terlibat dalam permainan, diri sejati atau sesuatu di dalam diri. Mereka menyikapi terlalu serius hal-hal sepele dari manifestasi. Mereka meremehkan atau bahkan mengabaikan sama sekali hal-hal nyata dari itu, yang merupakan penyebab manifestasi. Kami katakan bahwa orang-orang ini kehilangan pegangan mereka, dan memang demikian. Tetapi dengan cara yang berbeda dari apa yang orang-orang maksudkan saat mereka menggunakan istilah ini, mereka kehilangan kendali pada realitas. Itulah yang terjadi pada mereka. Hanyut oleh kesuksesan. Banyak orang kehilangan keyakinan intuisi pada sesuatu yang mengilhami mereka di awal. Mereka mulai menggandrungi ide-ide dan gagasan-gagasan lama mereka tentang masalah ini. Dan mereka berkata kepada diri mereka sendiri, betapa hebatnya aku. Memang benar, mereka sering terdorong untuk menjejaki jalan kesuksesan setelah ini terjadi. Paling tidak untuk sementara waktu. Momentum yang dicapai di masa lalu, gerakan yang ditimbulkan oleh gelombang kekuatan Allah mereka, menyebabkan mereka berjalan bersama untuk suatu waktu. Kemudian timbullah kehancuran. Seumpama mobil listrik yang harus mengambil kekuatan dari kabel yang merentang di atas tiang, atau bagaikan kereta api listrik yang harus memutuskan kontaknya dengan rel ketiga. Dengan keyakinan bahwa rodanya adalah sumber sebenarnya dari daya penggerak, alih-alih sekedar mekanisme dengan mana mobil melaju di atas rel melalui tenaga listrik yang dialirkan dari pusat pembangkit tenaga listrik, John Smith adalah mobil listrik. Rodanya adalah bagian dari mekanisme yang melengkapinya. Kekuatan tak terbatas adalah pusat kekuatan utama. Tiang listrik adalah instrumen kontak dengan kekuasaan tak terbatas itu. Diri mengenal dirinya sendiri sebagai aku adalah aku, atau bahkan mungkin memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang akulah aku itu, yang merupakan kesadaran batin dari kekuatan yang menghidupkannya. Celakalah orang yang hanya bergantung pada berbagai bagian dari mesin mental pribadinya, atau
pada tubuhnya dan perabotannya, dan yang kehilangan persepsinya tentang tiang listrik spiritual atau spiritual dan kabel listrik yang merentang di atasnya. Dan yang paling buruk, kehilangan persepsi tentang semua daya yang mengalir melalui kabel itu. Orang-orang yang benar-benar bijak luput dari kesalahan umum ini. Sejenak dia tidak pernah lupa bahwa semua kekuatan harus ditemukan sumber dari semua kekuatan pribadi yang dinamis. Dia mengejawantahkan kerendahan hati sejati, bukan kerendahan hati negatif dan palsu yang umumnya dianggap sebagai kerendahan hati sejati, melainkan kerendahan hati sejati dari yang tak terhingga, yang berhadapan dengan yang tak terhingga. Dari mikrokosmos yang merenungkan makrokosmos, dia merasakan kerendahan hati yang mendorong dia untuk berterima kasih kepada kekuatan yang ada, karena sudah memungkinkan dia menuai keberhasilan. Saya tidak malu mengakui bahwa dalam beberapa momen kemenangan terbesar saya berhenti sejenak untuk merenungkan sumber kekuatan saya dan menggumamkan, terima kasih, dengan sepenuh hati. Seorang teman lama saya, seorang jenderal yang berjaya dalam perang besar, pernah mengatakan kepada saya bahwa saat dia menerima berita tentang keberhasilan dan kegemilangannya, dia selalu menyendiri ke tempat yang sunyi, dan di sana diam-diam memberikan penghormatan militer secara resmi kepada sang panglima besar. Sejauh menyangkut operasi keberuntungan melalui penerapan kekuatan sesuatu di dalam, saya di sini akan menyatakan, ini adalah keyakinan dan pendirian tegas saya bahwa individu mampu mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Asalkan selalu satu, dia tahu persis apa yang dia inginkan. Dua, dia cukup menginginkannya. Dan tiga, dia dengan penuh keyakinan berharap mendapatkannya. Yang keempat, dia bertekad untuk mendapatkannya. Dan lima, dia bersedia membayar harga pencapaiannya. Saya percaya saya telah memberi Anda rahasia keberuntungan ini. Giliran Anda untuk menerapkan dan mengamalkannya. Beberapa orang memiliki gagasan yang sangat kabur dan tak terbatas mengenai apa yang mereka inginkan. Keinginan mereka terlampau tak terbatas, umum dan kabur untuk menciptakan ide-ide yang aliansi dan kuat serta positif yang merupakan syarat pertama. Jika Anda bertanya kepada mereka apa yang paling mereka inginkan di dunia, Anda akan menemukan bahwa mereka tidak tahu, atau setidaknya tidak dapat memberitahu Anda dengan pasti. Satu waktu mereka berpikir bahwa mereka menginginkan hal ini, dan waktu berikutnya mereka menginginkan hal lain. Bahkan ketika mereka berpikir bahwa mereka telah sampai pada keputusan akhir, mereka biasanya akan memiliki gagasan yang paling umum tentang hal itu. Anda tidak dapat menempatkan mereka pada ide yang jelas, tentu, dan pasti. Anda tidak dapat membawanya turun ke baku payung, seperti ungkapan populer saat ini. Mereka seperti dua orang dalam dongeng tua yang diberi 3 permintaan oleh peri yang baik. Anda akan ingat bahwa salah satu dari mereka itu pertama-tama mengharapkan sesuatu yang bodoh. Kemudian, dalam kemarahan orang lain mengharapkan hal bodoh lain sehubungan dengan pilihan pertama. Dan selanjutnya kedua-keduanya harus memanfaatkan permintaan ketiga untuk menginginkan atau menyingkirkan hasil dari 2 permohonan konyol yang pertama. Sangat sedikit orang yang tahu apa yang mewakili summum bonum, atau kebaikan terbesar dari hasrat mereka. Juga tidak tahu apa yang membentuk sifat dan karakter yang tepat dari hal-hal yang mereka yakini paling mereka inginkan. Langkah pertama ialah mengetahui secara positif, gamblang, tentu, dengan pasti apa yang paling Anda inginkan. Langkah selanjutnya ialah menginginkannya dengan cukup keras. Di sini kebanyakan orang juga jatuh. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka inginkan dengan cukup keras. Mereka adalah orang-orang yang berkeinginan lemah ketika masalah ini diselidiki. Mereka adalah pengharap lembek, bukannya penuntut berdarah merah yang jantan. Mereka akan menyukai ini atau itu. Mereka tidak memiliki konsepsi yang paling samar tentang kadar hasrat aku baru saja memilikinya yang menjiwa individu nyata yang mengejar apa yang diinginkannya. Apabila api hasrat tidak dinyalakan dan dikorbankan dengan ganas, tidak akan ada daya yang dioperasikan oleh sesuatu di dalam itu. Api hasrat memasok panas untuk aliran kehendak dan banyak hal lainnya. Sekali lagi, sangat sedikit orang yang mulai menghargai atau menyadari kemanjuran kekuatan iman. Iman adalah salah satu kekuatan mental yang hebat. Ini diajarkan dalam semua agama dan dalam banyak filsafat praktis. Tetapi sedikit yang memahaminya, sedikit yang tahu persis pada apa artinya, sedikit yang menerimanya dengan sungguh-sungguh. Iman bukanlah keyakinan buta atau penerimaan dogma-dogma otoritas yang diandaikan, seperti yang diyakini kebanyakan orang, melainkan kepercayaan dan keyakinan tulus yang berasal dari intuisi.
ambisi. Itu dimiliki oleh semua orang yang mencapai apapun dan telah menjadi salah satu faktor utama dalam pencapaian mereka. Iman kepada sesuatu di dalam itu ketika Anda telah mengenali kehadirannya dan menyadari sifatnya, akan mulai mengoperasikan pasukannya dengan efek yang besar. Kurangnya iman akan menghambat operasinya. Banyak orang yang kurang percaya kepada keberhasilan hasil dari hasrat dan cita-cita mereka benar-benar mewujudkan kepercayaan kepada hasil yang berlawanan. Dan dengan melakukan itu mereka menggerakkan pasukan untuk menjalankan operasi yang salah. Orang yang percaya kepada kurangnya kekuatannya dan yang dengan percaya diri mengharapkan kegagalan usahanya, benar-benar menjalankan iman ke arah kegelapan atau kegagalan, alih-alih keberhasilan. Banyak orang dengan alasan sikap mental yang tak menguntungkan dan keliru ini benar-benar aktif menggunakan kekuatan iman untuk kepentingan mereka sendiri. Iman kepada kegagalan yang diilhami oleh ketakutan setara dalam hal tenaga dan kekuatan, dalam hal hasil dan dampaknya. Dengan iman kepada keberhasilan yang diilhami oleh harapan dan persangkaan penuh keyakinan akan aktualisasi dari apa yang telah diidealkan. Idealisasi yang menyertai ketakutan sama efektifnya dengan idealisasi yang timbul dari harapan. Asalkan tingkat iman atau harapan percaya diri sama dalam setiap kasus. Sesungguhnya banyak orang yang dengan jujur dapat mengatakan menyangkut pekerjaan bahwa hal yang saya takuti sesudah menimpa saya. Itu sama besarnya dengan apa yang dipikirkan seseorang di dalam hatinya tentang dirinya. Demikianlah yang terjadi pada dirinya. Demikian pula sedikit orang yang tahu apa artinya mengejar ide atau cita-cita dengan tekad yang gigih. Mereka belum belajar bagaimana kehendak untuk berkehendak. Kekuatan luar biasa kehendak tidak mereka libatkan dalam kegiatan yang efisien. Mereka lemah, seperti yang telah dikatakan. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud dengan memiliki tujuan yang secara pasti dikukuhkan, diinginkan secara terus-menerus, diharapkan dengan penuh percaya diri, dan kemudian diikuti tak henti-henti dengan tekad dan ketetapan hati yang kokoh sampai akhir. Para okultis kuno mengatakan bahwasanya dalam imajinasi dan kehendak dapat ditemukan rahasia pencapaian. Imajinasi membentuk rasa dan jaga citra, dan hasrat mengaktualisasikannya ke dalam bentuk dan realitas objektif material. Ada kebenaran besar dalam kata-kata ini, kalau seseorang memiliki wawasan yang cukup untuk melihatnya. Kekuatan kehendak, senjata diri yang tak dapat dilukiskan, namun kuat itu adalah pedang yang digenggam dengan kuat oleh tangan kanan aku adalah aku, yang telah terjaga dengan kesadaran akan sifat esensial yang sebenarnya dan kekuatan bawaannya. Kehendak berada di lebih dekat dengan aku daripada instrumen mental atau alat lainnya. Ia beroperasi di sepanjang garis bawah sadar dan juga kesadaran. Ia bekerja saat Anda tidur, serta di saat-saat Anda terjaga setelah Anda mengaturnya untuk beroperasi. Pengaruhnya meluas jauh melampaui batas kecil kehadiran fisik Anda, dan itu mendatangkan hasil pada jarak sejauh apapun ketika diterapkan dengan benar. Hanya orang-orang yang sadaran mereka akan sesuatu di dalam aku adalah aku yang dapat dibangkitkan, bisa mulai memahami apa yang dimaksud dengan aforisme esoteris lama. Biarkan kehendak itu sendiri dengan sendirinya menjadi kemauan. Akhirnya, sangat sedikit orang yang puas untuk membayar harga pencapaian apa yang mereka pikir mereka inginkan. Jika mereka menginginkannya dengan cukup keras, mereka bersedia membayar harga penuh, atau tidak, mereka akan jatuh pada titik ini. Untuk membayar harga pencapaian apa yang Anda inginkan, Anda tidak sekedar harus rela memanfaatkan kekuatan mental dan kekuatan fisik penuh Anda untuk menuntaskan tugas dan bekerja di sepanjang jalan pencapaian. Anda harus melakukan jauh lebih dari ini. Anda harus membayar harga melepas keinginan, kemauan, dan hasrat kecil. Anda harus mengorbankan ini di atas altar hasrat besar. Anda tidak dapat menghabiskan uang Anda dan masih menyimpannya. Anda tidak dapat memiliki kue murahan dan uang receh. Anda harus bersedia membayar, dan membayar penuh untuk apa yang Anda dapatkan. Hukum kompensasi berlaku penuh di alam. Sebagaimana pepatah kuno memberi tahu kita bahwasanya para dewa berkata kepada manusia, apa yang kamu punyai, ambil dan bayar. Alam dan hukum hal ihwal sebagaimana mereka tidak menuntut pengorbanan sebagai hadiah. Mereka cukup bersedia untuk membayar dan membayar dengan murah hati. Namun sama-sama ngotot sebagaimana mereka, apakah Anda juga harus membayar secara penuh? Anda diharuskan mengorbankan hal-hal kecil dan remeh untuk hal-hal utama dan penting. Sedikit yang dapat mau melakukan hal ini.
Mereka protes ketika diberitahu bahwa mereka harus membuang boneka kain dan pedang timah mereka dan menghadapi kenyataan hidup. Mereka mendekap mainan mereka dan menangis keras ketika diminta untuk menyerahkan mainan itu demi hal-hal yang jauh lebih berharga bagi individu nyata. Mereka terikat dengan berhala-berhala mereka, dan sebagai akibatnya mereka tidak pernah menjejaki kenyataan hidup. Wanita yang ingin menyingkirkan kelebihan lemak tubuhnya, yang ingin berhenti menjadi segunung lemak seunggun lemak, harus berusaha cukup keras untuk membayar harga dengan menjauhi kentang goreng Prancis yang menggoda, kue krim berlapis-lapis dan lezat, kue Prancis yang menarik, kembang gula yang menyenangkan, roti gula wina yang renyah, dan makanan-makanan pemicu kegemukan lainnya. Dia harus menyerah untuk mendapatkan semua itu. Orang yang ingin mencapai kesuksesan bisnis harus punya keinginan yang cukup keras untuk membayar harga dengan rajin dan bekerja sungguh-sungguh, mengorbankan banyak kesenangan yang akan mengganggu objek dan tujuan utamanya, melepaskan banyak kegemaran yang cenderung mengalihkan dirinya, memberikan layanan dan nilai yang pantas diterima untuk apa yang dia dapatkan. Dalam satu atau lain cara, sering dalam banyak cara, harga mesti dibayar. Keseimbangan dipertahankan. Hukum kompensasi dipatuhi. Bahkan ketika seseorang berusaha melarikan diri dari kerja. Hukuman ini dia harus membayar harganya, yaitu harga kegagalan. Individu yang tahu persis apa yang diinginkan, yang menginginkannya dengan cukup keras, yang mengharapkannya dengan yakin dan secara tekun terus-menerus memutuskan dan menuntut untuk memilikinya, orang macam itu cukup bersedia untuk membayar harga. Dia tidak tertipu oleh kehidupan palsu, permata tiruan, berlian abal-abal yang ditawarkan kepadanya sebagai pengganti hal-hal nyata. Dia tahu nilai dari apa yang dia inginkan dan dia ingin dapatkan. Dan dia cukup bersedia membayar harga penuh yang diminta oleh hukum kompensasi. Dia menuntut untuk diberi nilai uangnya, namun dia bukan orang yang boros atau doyan berfoya-foya. Dia melakukan tawar-menawar dengan takdir, dan dia menuntut itu diputuskan oleh kedua belah pihak. Hanya yang terbaik yang cukup baik baginya. Dia menolak menerima hal yang kurang dari kehidupan. Dia tahu bahwa dia membayar dan harus membayar untuk ini, dan dia cukup puas. Inilah perbedaan antara manusia super dan manusia biasa. Acap kali terlintas dalam benak saya bahwa penjelasan tentang hal ihwal ini yang saya kemukakan kepada Anda bisa ditemukan pada sejumlah fakta mendasar yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Kehadiran kekuatan tanpa batas dari mana semua hal berjalan yang darinya sesuatu di dalam adalah titik fokus atau pusat ekspresi. Memiliki salah satu atribut esensial dan fundamental yang digambarkan sebagai kekuatan dengan hasrat untuk bertindak atau hasrat dengan kekuatan untuk bertindak. Singkatnya, itu adalah kekuatan spiritual yang berdasarkan hukum alam bebas dengan tanpa syarat, cenderung mengarah ke arah ekspresi luar dan manifestasi dalam tindakan. Itu tampaknya menemukan isi dan kepuasan dalam aktivitas kreatif. Sifat dasarnya akhirnya ingin mengekspresikan diri dalam aktivitas kreatif. Ia harus ingin mengekspresikan dirinya dalam tindakan. Kalau tidak, ia tidak akan melakukannya, karena kita tidak dapat membayangkan ia dipaksa oleh kekuatan lain untuk berbuat demikian. Sebab tak ada kekuatan yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri, dan ia harus dipahami sebagai benar-benar bebas, mandiri, dan tanpa syarat. Melihat kembali sejarah penciptaan seperti yang diungkapkan kepada kita dalam catatan tentang bumi, kita melihat bahwa kekuatan kreatif ini tampaknya menyusun ide, bentuk, dan cita-cita yang kemudian berusaha mengaktualisasikan semua itu dalam bentuk material dan objektif. Ganjalan mulai dari yang rendah hingga yang tinggi dalam perjalanan evolusi, melihat proses yang diwujudkan dalam dunia dan tata surya di sekitar kita, sebagaimana diungkapkan oleh astronomi, akan terlihat bahwa hukum yang sama mengatur penciptaan dan evolusi dunia. Di mana-mana evolusi kreatif ini terlihat sedang berlangsung. Terlebih lagi, kemajuan ilmu pengetahuan memungkinkan kita beroleh pengetahuan bahwa ada kehidupan, kesadaran, dan kehendak dalam segala hal, dalam atom dan mineral, serta pada tanaman, hewan, dan makhluk manusia. Kehidupan, kesadaran, dan kehendak kekuatan spiritual ini tampaknya makin maju dalam perkara ekspresi dan manifestasi. Jelas diilhami oleh desakan kreatif untuk semua hal. Tampaknya pada manusia, evolusi kreatif ini atau proses kreatif telah mencapai tahap baru. Di sindiran di dunia makhluk hidup seperti yang kita ketahui, ditemukan makhluk yang mampu menggunakan kekuatan kreatif dengan caranya sendiri untuk mereproduksi sebagai mikrokosmos.
karya kreatif sepenuhnya yang merupakan makrokosmos. Kemudian manusia kiranya telah menciptakan lingkungannya, sehingga setidak-tidaknya sampai batas tertentu, terutama di sepanjang garis tak sadar atau bawah sadar. Dia telah menapaki beberapa tingkat keberhasilan dan sebagian besar kegagalan. Kini tampaknya manusia berada dalam tahap evolusi ke dalam kondisi atau bidang manusia super. Dia mulai mengenali sifat asli aku adalah aku, sesuatu di dalam, dan mewujudkan pula identitas esensialnya dengan kekuatan tak terbatas yang darinya dia berkembang. Dan darinya itu adalah titik fokus atau pusat ekspresi setidaknya di sepanjang jalur aktivitas tertentu. Wujudkan kesadaran aku adalah aku itu. Dengan munculnya kesadaran baru ini, muncul pengetahuan tentang kekuatan bawaan dan inheran penciptaan lingkungan dan kondisi sadar pada bagian dari individualitas yang terbangun. Aku pribadi yang ditumpangi oleh individu aku, sesuatu di dalam. Individu mulai memainkan peran aktif dalam proses umum evolusi kreatif. Bagian manusia dalam karya kreatif tampaknya terutama satu, melengkapi cita-cita atau gambaran mental dari apa yang dia ingin teraktualisasi, yang ingin dia aktualisasikan dalam bentuk objektif material. Dua, memusatkan kekuatan lain dari keberadaan mentalnya, yaitu hasratnya, keyakinannya, kehendaknya terhadap kerja aktualisasi sehingga seluruh keberadaannya sungguh luar biasa mengablur dalam bentuk ideal untuk mewujudkan dalam aktualisasi. Dan tiga, membuka seluruh saluran wujudnya kepada arus pasukan kreatif dari kekuatan tak terbatas yang akan mengalir melalui dirinya dan ujung-ujungnya mengaktualisasikan diri dalam bentuk materi yang objektif. Saya tidak menawarkan hal di atas sebagai konsepsi terakhir atau hipotesis terakhir dari filosofi saya. Semua yang saya klaim untuk itu ialah bahwa untuk memberikan setidaknya pernyataan yang dapat dimengerti tentang cara kerjanya. Paling tidak secara sementara dipulung sebagai hipotesis kerja untuk melayani tujuan kenyamanan dalam pemikiran dan penerapan, sehingga tersaji yang lebih lengkap, lebih gamblang, dan lebih memadai. Selain itu, saya tidak menciptakan hipotesis ini, saya juga tidak menalar mula-mula untuk diri saya sendiri. Sementara saya lama merasa bahwa itu memberikan hipotesis kerja yang masuk akal untuk fakta-fakta yang diamati. Saya kemudian mendapati bahwa ide yang sama telah dipikirkan dan diajarkan oleh banyak filsuf dan orang bijak kuno dari banyak negeri dan ras. Jika ide ini tampaknya bertentangan dengan iman dan kepercayaan Anda kepada agama yang Anda sukai, meski kalau dipahami dengan benar pada dasarnya tidak perlu dipertentangkan dengan agama, Anda dengan perubahan sederhana bisa berhasil mempertahankan semangat ide ini dan pada waktu yang sama mematuhi bentuk-bentuk iman religius Anda. Anda dapat melakukan ini dengan mengangkat seluruh masalah dari ranah teologis dan dengan lembut menyimpannya dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Anda harus mengganti istilah alam dengan kekuatan tak terbatas dan menggarap dan menganggap alam sebagai pengejawantahan dari kekuasaan tak terbatas supranatural yang diciptakan oleh kekuasaan tak terbatas supranatural itu sendiri. Hukum tertentu atau cara kerja yang dipaksakan kepadanya dan kemudian dibiarkan berjalan sesuai dengan hukum semacam itu tanpa campur tangan atau bantuan supranatural, atau hanya dengan sesekali disokong oleh kekuatan supranatural tersebut. Banyak ahli teologi ortodoks yang benar-benar puas dengan penyesuaian hipotesis ini. Dan dengan penggunaan istilah-istilah tersebut, keberadaan dan kekuatan tertinggi dewa pernah diakui. Selebihnya mereka pernah puas terhadap penjelasan pemikiran ilmiah tentang alam. Walhasil, hipotesis saya harus dapat diterima oleh semua orang semacam itu, jika ditafsirkan dengan cara ini sesuai dengan keyakinan agama dan doktrin teologis mereka. Penggunaan istilah alam menyingkirkan banyak hambatan untuk berpikir di sepanjang garis alam ini. Sebagaimana pernah dikatakan teman-teman saya, John Burroughs, mengatakan bahwa manusia sebagai Tuhan bagi kebanyakan orang tampak seperti penghujatan, tetapi mengatakan bahwa manusia itu sama baiknya dengan alam tidak akan mengganggu siapapun.
Akan tetapi pertama dan terakhir saya terlibat di sini bukan dalam diskusi teologis atau maklumat dogmatis. Saya hanya menyatakan bahwasanya bagi saya alam tampaknya bekerja dengan cara ini. Apabila alam hanyalah manifestasi dari kekuatan supranatural, maka kekuatan itu pasti telah menetapkan cara kerja alam ini dan harus bertanggung jawab atas mereka. Lebih dari ini, kekuatan ini harus telah imanen di semua alam dan terlibat dalam pekerjaannya. Kalau tidak, tidak akan bisa dan alam tidak akan bekerja dengan baik. Saya hanya berurusan dengan penjelasan ilmiah, bukan penjelasan teologis tentang banyak hal. Dan pada akhirnya mungkin ada perbedaan istilah dan bukan makna penting antara ide-ide dan pemikiran saya dan ide-ide dan pemikiran para teolog yang telah mencapai pandangan modern yang lebih luas tentang teologi baru. Pandangan ilmiah tentang prinsip keberadaan yang tak terbatas dan abadi dan pandangan teologis yang maju tentang keberadaan kreatif tak terbatas dan abadi sangat kecil. Rekonsiliasi istilah mereka mungkin berarti rekonsiliasi perbedaan yang tersisa di antara mereka. Setelah mengakui bahwa ada kekuatan tak terbatas dan abadi dari mana semua hal berlangsung, dan di mana semua hal hidup dan bergerak dan semua memiliki keberadaan mereka, bahwa semua ada di dalam semua dan semua di dalam semua. Selebihnya hanyalah soal pilihan istilah dan perbedaan non-esensial dari penafsiran atas suatu realitas dan manifestasi kreatifnya. Sebagaimana orang-orang terdahulu tidak akan mengatakan kebenaran adalah satu, walau manusia menyebutnya dengan banyak nama dan semua dalam adalah jalan mengarah ke yang satu. Iman ilmuwan tingkat lanjut yang melihat kehidupan dan pikiran dan kehendak dalam segala hal, semua merupakan perwujudan dari ekspresi dari satu kehidupan, suatu pikiran, atau satu kehendak. Sekuat dan sekokoh, sama-sama solid dan sama-sama religius, dengan ahli teologi paling ortodoks dari salah satu dari sekian banyak aliran pemikiran keagamaan yang berbeda. Tuhan ada di alam, sama seperti alam ada pada tentang dan pada diri Tuhan. Beberapa dari kita menyebutnya alam dan lain menyebutnya Tuhan. Gunakan istilah Anda sendiri dengan cara Anda sendiri, agar Anda dapat mematuhi prinsip kerja yang penting.